Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Endah Susilowati. Saya mengajar di SD Negeri Ngeposari, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema Indahnya Kebersamaan. Subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran yang pertama untuk kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak kelas 4. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Apa kabar ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah, baik sehat. Ini yang beragama Islam tetap menjalankan ibadah puasa nggih. Ya. Tetap semangat semuanya, tetap belajar ya. Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Iya. Ya, Bu mau lihat yang sudah absen tadi, sudah berapa anak? Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa dahulu agar pembelajaran kita pagi ini berjalan dengan lancar. Monggo Mbak Bella dipimpin doa nggih. Doa sudah selesai. Kita sebelum lanjut belajarnya, kita akan bernyanyi dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, yaitu kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah,
Kita nanti akan belajar subtema yang kedua, yang baru lagi, yaitu tentang indahnya keberagaman. Nah, anak-anak, ya, tujuan kita belajar hari ini adalah satu, pertama adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama di Indonesia. Anak-anakku, Bu Guru ada gambar. Iya, betul. Nah, apa saja keberagaman yang kalian ketahui dari gambar ini? Coba satu anak satu. Budaya dan adat. Budaya, ada perbedaan Budaya dan adat. Ada apa lagi? Beda apa lagi? Adat. Suku, Bu. Suku. Iya, ada perbedaan suku. Apalagi? Perbedaan Rumah adat. Iya, pakaian adat. Ada lagi? Tarian adat. Alat musik, betul. Ada lagi? Musik. Gerakan tari. Tariannya berbeda-beda, betul. Dari gambar ini ternyata terdapat keragaman. Ya, banyak keragaman, nggih. Ya, nggih. Apakah kalian, anak-anak, di sekitar kalian menemui perbedaan seperti pada gambar? Pernah, Bu. Ya. Pernah, ya. Yang ada di sekitar kalian berbeda apa? Dalam hal apa? Agama yang paling kalian kenal. Contohnya di kelas ini juga terdapat beragam agama. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Katolik. Iya, betul. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita akan mengetahui berbagai macam keragaman, sehingga kita tahu bagaimana rasanya indahnya keberagaman, indahnya kebersamaan. Meskipun kita tuh berbeda-beda budaya, beda agama, tapi kita tetap harus saling Iya, betul. Nah, Bu Guru ada gambar lagi, ada tulisan. Nah, ini ada sebuah teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar sebelumnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kali ini kita akan belajar lagi. Nah, tetapi berbeda paragraf, berbeda teks bacaannya. Nah, sekarang coba dibaca dulu untuk paragraf yang pertama. Mbak Puput coba dibaca. Ya, Bu. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Tiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah
Keenam, sekawan siap bekerja sama melakukan Iya, percobaan. betul sekali. Mengendalikan gunting. Saat itu kesulitan menalikan benang di kala Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Iya, betul sekali. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap saling membantu. Nah, anak-anak nanti sebelum kalian mencari, mengidentifikasi, dan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak akan mengingat dulu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam video. Jadi anak-anak menyaksikan video dahulu, baru menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf yang sudah dibaca tadi. Selamat menyaksikan. Halo semua, salam penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Langsung kita mulai ya. Gagasan pokok sering disebut juga dengan ide pokok, ide utama, atau pokok pikiran paragraf. Sedangkan gagasan pendukung sering juga disebut dengan gagasan penjelas, ide penjelas, atau pokok penjelas paragraf. Karena ini berkaitan dengan paragraf, kita akan memahami kembali arti dari paragraf itu sendiri. Paragraf adalah bagian dari teks bacaan yang terdiri dari beberapa kalimat. Penulisannya biasanya ditandai dengan awal kalimat yang menjorok ke dalam. Satu paragraf terdiri dari satu atau dua kalimat utama dan beberapa kalimat singkat. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan pokok paragraf. Kalimat penjelas memuat ide yang menjelaskan gagasan pokok atau gagasan penjelas. Kalimat utama terletak di awal, di akhir, atau campuran di awal dan di akhir paragraf. Namun, biasanya kebanyakan terletak di awal paragraf. Jika kalimat utama ada di awal atau di akhir saja, berarti kalimat utama paragraf tersebut hanya satu. Jika kalimat utama sekaligus ada di awal dan akhir, merupakan campuran, berarti kalimat utamanya ada dua. Kalimat selain kalimat utama merupakan kalimat penjelas yang jumlahnya tergantung jumlah kalimat dalam satu paragraf. Cara menentukan gagasan pokok dan penjelas, langkah-langkahnya adalah: pertama, baca kalimat dalam paragraf dengan teliti. Lalu, yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Yang ketiga, tentukan kalimat penjelas. Dan yang terakhir, tentukan inti kalimat utama sebagai gagasan pokok dan inti kalimat penjelas sebagai gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Mari kita lihat contohnya. Teks rujak cingur. Teks rujak cingur ini terdiri dari dua paragraf. Yang pertama ditandai dengan kata Indonesia, ini menjorok ke dalam. Lalu paragraf yang kedua, kata irisan, itu juga menjorok ke dalam. Kita mulai, kita akan melihat gagasan pokok dan gagasan pendukung khusus paragraf pertama. Kita baca dengan teliti kalimat-kalimatnya. Sesudah itu kita tentukan, yaitu kalimat pertama, Indonesia memiliki beragam makanan tradisional dari setiap daerah. Kalimat kedua dan seterusnya, ini sampai ada 5 kalimat ya. Ini merupakan kalimat penjelas. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat kalimat kedua itu salah satunya katanya di situ merupakan kata ganti dari contoh makanan tradisional Indonesia. Jadi menjelaskan kalimat pertama. Lalu kalimat ketiganya itu juga menjelaskan asal dari contoh makanan tradisional Indonesia.
Lalu yang berikutnya itu menjelaskan maknanya. Dan kalimat terakhir pun, yaitu sesuai namanya, rujak cingur, itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa paragraf pertama ini, kalimat utamanya ada satu, terletak di awal paragraf, yaitu Indonesia memiliki beragam makanan tradisional dari setiap daerah. Karena jumlah kalimat pada paragraf pertama ini ada 5 dan kalimat utamanya ada 1, maka kalimat penjelasnya ada 4. Kalimat penjelas pertama merupakan kalimat kedua pada paragraf tersebut, yaitu salah satunya adalah rujak cingur. Kalimat penjelas kedua merupakan kalimat ketiga pada paragraf tersebut, yaitu makanan ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kalimat penjelas yang ketiga merupakan kalimat keempat dalam paragraf tersebut, yaitu dalam bahasa Jawa, cingur berarti hidung sapi. Kalimat penjelas keempat atau yang terakhir merupakan kalimat kelima atau kalimat akhir di paragraf tersebut, yaitu sesuai namanya, rujak cingur merupakan makanan yang berbahan irisan cingur serta buah dan sayur. Sekarang langkah terakhir, mari kita tentukan inti dari masing-masing kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama tadi, Indonesia memiliki beragam makanan tradisional dari setiap daerah. Kita ambil intinya atau bagiannya yang paling penting. Maka di sini adalah Indonesia memiliki beragam makanan tradisional. Lalu inti kalimat penjelas pertama, contohnya rujak cingur. Inti kalimat penjelas kedua berasal dari Surabaya. Inti kalimat penjelas ketiga, cingur hidung sapi. Inti kalimat penjelas keempat, berbahan irisan cingur serta buah dan itu tadi contoh untuk paragraf pertama. Bagaimana dengan paragraf kedua? Silakan kalian coba ya. Demikian tadi adalah video tentang pembelajaran cara mencari atau menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, sebelum anak-anak mencari gagasan pokok dan pendukung pada paragraf yang sudah dibaca tadi, Bu Guru ingin tahu, apa itu tadi gagasan pokok? Siapa masih ingat gagasan pokok sama dengan apa? Pikiran Kalimat pokok, Bu. ide pokok. Pikiran pokok sama Bu. Penjelas. Gagasan pokok itu sama Pikiran pokok. Iya, pikiran pokok. Kemudian ide utama. Pokok pikiran. Pokok pikiran, betul sekali. Itu Pokok namanya gagasan pokok. Nah, biasanya terdapat pada kalimat apa? Di awal. Utama. Kalimat inti utama. Kalimat Atau inti. utama. Atau inti Bu. Betul. Iya, atau kalimat inti. Nah, belum kalimatnya. Kalian tahu di mana letak kalimatnya? Kapan di awal pertama atau di tengah-tengah? Betul, bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau di tengah ataupun di belakang. Pinter sekali. Nah, coba sekarang anak-anak, Bu Guru beri waktu sebentar untuk mencari ide pokok atau gagasan pokok dan pendukung dalam paragraf yang sudah Bu Guru kirimkan. Sudah Bu gitu. Oke Bu, oke. Ya, anak-anak
Ini sudah ada yang kirim tugas di WA guru tadi. Kita cari yang paragraf 1 punyanya Mas Sasab. Ya, mana? Ini dia. Ya. Untuk paragraf 1. Edo dan kelima temannya mendapatkan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasut. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Di sini gagasan pokok Mas Sasab apa? Coba dibaca Mas Sasab. Percobaan tentang bunyi. Betul. Iya, teman-teman ada yang sama dengan Mas Sasab? Saya Bu, sama. Oh iya, bagus. Sama Bu. Ya, betul. Sama Bu. Ya, sip. Jadi bagus. Jadi benar ya, untuk paragraf ke-1 ini, paragraf pertama, gagasannya atau kalimat inti dari kalimat utamanya adalah percobaan tentang bunyi. Sip, sudah pinter Mas Sasab. Kemudian kita anak-anak dalam tadi bacaan itu mereka berbeda-beda agama, tapi mereka tetap bekerja sama, iya kan? Nah, Iya Bu. Iya Bu. ya betul sekali. Nah, Bu Guru akan menampilkan lagi tentang sebuah video. Nah, coba anak-anak perhatikan video ini nanti dan anak-anak diskusikan. Adakah keberagaman dalam video ini? Nanti silakan ditulis dalam diskusinya. Anak-anak bisa berdiskusi lewat WA, kemudian dicatat hasil diskusinya sesuai dengan petunjuk LAPD. Silakan anak-anak menyaksikan video keberagaman dulu. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Yang tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Saya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura. suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali.
bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali. Mana di mana anak kambing saya, masak sabigi di hurung bari-bari. Rasa sayang-sayangnya, kalau dicium merahlah pipinya. Saweram. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari jaipong dari Jawa Barat dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang atau yuyu kangkang? Itu contoh legenda Nusantara. Makanan khas daerah juga ada. Gudeg dari Jogja, rendang dari Padang, dan papeda dari Papua. Masih banyak sekali ragam budaya yang dimiliki bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Hargai keragaman bangsa. Jangan kita saling mencelah. Cintailah budaya kita, Berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Ya, demikian tadi anak-anakku video tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, coba Bu Guru ingin dengar dari anak-anak. Dari video tadi terdapat beberapa keragaman. Coba disebutkan apa saja keragamannya? Budaya. Iya. Budaya. Budaya, Musik. alat Musik. Hari. tari, Rumah adat. iya rumah adat. Kemudian apalagi bahasa. Nah, anak coba didiskusikan dalam kelompok yang sudah Bu Guru buat kemarin. Coba anak-anak tarik sikap toleransi dan kerjasama yang terdapat di sekitar kalian meskipun kalian berbeda agama. Bu Guru beri waktu sebentar nggih. Nanti Bu Guru akan lihat, akan Bu Guru pantau di grup WA-nya. Ini adalah hasil diskusi kelompok 2. Apa saja teman-teman? Oke, waktunya berdiskusi sudah selesai. Kita akan tampilkan hasil diskusinya kelompok 3. Tadi Mas Sasat sudah kirim. Nah, ini adalah hasil kelompoknya Mas Sasat. Nah, coba ini yang mau mewakili membacakan kelompoknya Mas Sasat. Siapa? Ayo.
Ini jawabannya Mas Asap dan teman-teman ya. Coba dibaca, Mas Asap atau temannya silahkan dibaca hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain menanggapi nggih. Sudah sama atau ada yang berbeda? Coba dibaca Mas Asap, sikap toleransi dan kerjasama yang dilakukan dengan teman yang berbeda agama. Untuk kelompoknya Mas Asap, jawabannya apa saja? Coba dibaca. Ada teman. Iya, saling menolong saat teman sedang kesulitan. Yang kedua apa Mas Asap? Menghargai perbedaan pada teman. Ya, menghargai perbedaan pendapat antar teman. Mas Yanu? Yanu suruh baca, Bu. Oh, Mas Yanu mau baca. Oke, silakan Mas Yanu dilanjutkan baca hasil diskusinya. Meskipun berbeda, kita dengan tetap rukun. Oh iya, meskipun berbeda kita tetap rukun. Tidak menghina teman, Bu. Tidak menghina teman, ya betul. Apalagi ada lagi? Dan menghormati agama lain. Ya, menghormati agama lain. Terus ada lagi? Sudah, Bu. Atau sudah cukup? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, itu tadi hasil kelompoknya Mas Asap. Coba kelompok lain siapa yang mau menanggapi? Mbak Puput? Bagaimana? Adakah yang sama jawabannya dengan kelompok Mbak Puput? Ada. Ada. Yang mana? Saling menghormati. Oh, tambah saling menghormati. Kalau kelompoknya Mas Perdana, adakah yang berbeda? Jawabannya? Ada, Bu. Ada? Ada lagi? Ada Mana yang teman berbeda? yang Siapa yang berbeda? Tidak, Bu. Nah, oh saling menghormati. Berarti sama nggih sikap-sikap contoh toleransi antara teman yang berbeda agama. Kita tetap melakukan kerjasama. Asalkan kerjasamanya itu dalam hal kebaikan, kita tetap kerjasama dan saling membantu betul. Nah anak-anak, untuk tugas berikutnya yaitu coba dikerjakan ada soal evaluasi 10 nomor dari Bu Guru yang Bu Guru kirim lewat WA. Soalnya lewat online ya, lewat Google Form. Bu Guru tadi sudah kirim alamatnya, coba dikerjakan. Bu Guru beri waktu sebentar, silahkan. Untuk evaluasi sudah 15 anak yang mengerjakan. Sudah 15 respon. Bagus sekali anak-anak mengerjakannya, sudah bagus. Nah, Bu Guru ingin tanya dengan anak-anak tadi, dari tadi sudah belajar banyak hal. Coba siapa yang ingat sudah belajar tentang apa saja? Gagasan Pak? pokok. Gagasan pokok. Iya, iya betul. Gagasan Anak sudah belajar tentang gagasan pendukung. Apa lagi? toleransi. Iya tentang keberagaman. Toleransi. Toleransi betul. Nah, dari pelajaran yang sudah dilalui, bagian mana yang anak-anak suka pelajaran dari tadi? Bu Guru ingin tanya hasil belajarnya tadi, di bagian mana yang anak-anak suka dari pelajaran tadi? Oh, suka melihat keberagaman suku, toleransi juga bagus. Iya, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah cukup, sudah selesai. Anak-anak sudah belajar banyak, sudah pinter-pinter menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian anak-anak juga bisa memberikan contoh sikap toleransi, contoh kerjasama dengan teman meskipun berbeda Agama. agama.
Anda. Guru berpesan anak-anak agar selalu rukun. Selalu apa? Selalu rukun. Tidak membeda-bedakan teman meskipun berbeda suku, berbeda agama, ataupun berbeda kebudayaan. Dan juga anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini kita sudahi sampai di sini. Mari kita menyanyikan lagu Sayonara bersama dulu sebelum diakhiri dengan doa. Mari kita menyanyi lagu Sayonara. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anakku untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat anak-anakku semua. Dan besok kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa, ya, Mbak Bella, suaranya sudah bisa on? Ya, mari Mbak Bella dipimpin doa untuk penutup kita. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah menurut agama dan kepercayaan masing-masing doa. Terima kasih Mbak Bella, berdoanya bagus sekali. Semoga doa-doa kita diterima, dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk pelajaran kita hari ini, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.